Halo guys, balik lagi bareng sama Minat Binar di podcast Nat Nat. Nah, spesial ya di episode kali ini kita nanti ada narasumber, ini udah ada di samping aku. Nanti habis ini kita kenalan ya. Jadi di episode kali ini kita bakal ngobrol lebih dalam ya mengenai pembalut kain karena aku dapat info ya narasumber kita spesial ini udah menggunakan pembalut kain selama 5 tahun lebih. Nah, buat kalian yang penasaran ya gimana sih rasanya pakai pembalut kain atau mungkin suka duka pakai pembalut kain, bisa tonton video ini hingga akhir ya. Nah, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi sebelum kita ngobrol lebih dalam, alangkah baiknya kita kenalan dulu sama girls di rumah kayak gitu. Ini dengan Kak siapa nih? Halo, kenalin, nama aku Rizky Ragilita Aisyah, bisa dipanggil Kak Rizky. Kak Rizky ya. Kak Rizky ini usianya berapa nih kalau boleh tahu? 24 tahun. 24 tahun ya. Nah, jadi aku dapat info nih dari teman-teman kalau Kak Rizky ini udah menggunakan pembalut kain selama 5 tahun lebih ya. Ini lebih tepatnya berapa tahun tuh pakai pembalut kain? Udah 6 tahun sih Kak, soalnya kan aku pakainya udah dari tahun 2019, nah sekarang kan udah 2024, dari 2019 ke 24 itu kan udah 6 tahun. Wow, jadi udah 6 tahun pakai pembalut kain ya. Ini wajib kita apresiasi ya buat terus di rumah juga ya. Tuh pakai pembalut kain. Nah, alasannya ya dulu ya beralih dari pembalut sekali pakai mungkin ke pembalut kain itu apa nih kalau boleh tahu? Alasannya tuh gara-gara waktu itu aku masih menggunakan pembalut sekali pakai, aku sering iritasi Kak, Oh iya. sering Oke. iritasi, gatal-gatal, kemerahan. Nah makanya dari itu aku carilah solusinya, Iya, iya. akhirnya ketemulah pembalut kain. Oke, jadi saat ini juga masih pakai pembalut kain ya. Iya Nah ini betul. kalau boleh tahu ya, pakai pembalut kain apa ini kan banyak ya pembalut kain brand-brandnya kayak gitu. Nah, awalnya dulu aku pakai Sakina. Sakina itu mereknya Ratna juga, Kak. Oh iya. Iya, jadi Sakina, terus habis itu beralih ke Natnat gitu. Itu aja sih, Kak. Aku masih menggunakan pembalut kain yang merek Natnat. Soalnya emang bener-bener pembalutnya tuh nyaman banget gitu. Jadi emang dari awal hingga sekarang itu pakai pembalut kain dari Natnat ya? Iya. Nyaman ya? Nyaman banget. Tuh guys, udah terbukti ya pembalut kain dari Natnat itu nyaman ya. Hmm. Cuman aku penasaran sih sama Kak Rizky, pengalaman pertama pakai pembalut kain tuh gimana rasanya? Awal rasanya sih pasti kayak aneh, tapi lama-lama tuh nyaman, lebih nyaman kita menggunakan pembalut kain daripada menggunakan pembalut sekali pakai. Yang mana aku waktu menggunakan pembalut sekali pakai itu kayak iritasi, gatal-gatal. Iya, Nah setelah betul. aku beralih ke pembalut kain itu rasanya nyaman, gak gatal-gatal, gak iritasi kayak gitu Kak. Jadi kayak lebih nyaman aja gitu rasanya waktu pertama kali menggunakan, tapi ya kayak kagetnya kita harus nyuci, Iya, harus betul. ngucek kayak gitu. Iya betul, emang untuk mendapatkan sesuatu yang baik itu emang memerlukan perjuangan Iya, gitu ya. bener. Nah, Harus effort. ya betul sekali. Nah ini juga mungkin buat girls di rumah ya supaya tahu gitu kan. Jadi kan Kak Aris tuh udah pakai pembalut kain selama 6 tahun tuh. Iya. Karena berbagai tadi macam alasan kayak gitu. Nah mungkin biar girls di rumah juga tahu sih dampak apa aja sih kalau kita pakai pembalut kain gitu ya. Jadi selama 6 tahun pemakaian gitu ya, manfaat apa aja sih yang Kak Rizky dapat dengan beralih ke pembalut kain? Mungkin dari manfaat untuk diri sendiri, untuk lingkungan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, manfaatnya banyak banget. Mulai dari lingkungan dulu ya. Dari lingkungan tuh aku udah nggak menyumbang sampah plastik dari pembalut gitu. Nah, jadi waktu dulu aku menggunakan pembalut sekali pakai kan masih kayak menyumbang sampah plastik di lingkungan kan. Terus akhirnya dengan aku beralih menggunakan pembalut kain, aku udah nggak menyumbang sampah lagi. Jadi lebih kayak keren gitu buat diri sendiri ya. Udah nggak menyumbang sampah lagi. Terus kalau untuk ke diri sendiri itu kayak diri kita merasa lebih sehat lagi karena saat menstruasi kita sudah nggak menggunakan bahan kimia di area misfi gitu. Iya betul sekali. Karena emang perlu girls di rumah ketahui ya, pembalut sekali pakai itu kan dari plastik ya. Nah plastik ini sendiri itu apa ya, untuk terurai di lingkungan tuh membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi memang menggunakan pembalut kain ini lebih sehat untuk diri kita dan juga lebih sehat untuk lingkungan. Oh iya, salah satu lagi Kak,
itu hemat. Oh iya, betul. Diri sendiri hemat karena udah tiap bulannya aku nggak perlu beli pembalut lagi. Jadi pembalut kain ini bisa aku cuci lagi, aku pakai lagi kayak gitu. Ya, jadi bisa nabung ya, bisa ditabung. Biasanya buat beli pembalut sekali pakai bisa ditabung gitu ya. Nah, selama 6 tahun ya, itu ngerasain ini gak sih tantangan atau mungkin ada kendala gak sih atau kesusahan gitu selama pakai pembalut kain dan mungkin solusinya gimana kayak gitu? Kalau aku tantangan kendalanya selama menggunakan pembalut kain mungkin ke lebih mencucinya sih Kak. Kayak kita harus cucinya itu benar-benar bersih. Habis itu jangan malas, apalagi kalau pembalut kain itu kan nggak boleh direndam lama-lama. Jadi kalau bisa habis dipakai itu langsung dicuci. Nah untuk tantangannya di situ sih lebihan. Untuk selanjutnya sih nggak ada, so far so good. Oh iya. Oke, nah aku juga penasaran ini kan Kak Rizky udah pakai selama 6 tahun ya. Nah itu respon keluarga gimana nih? Atau mungkin teman-teman juga Kak Rizky yang ngelihat Kak Rizky itu pakai pembalut kain gitu. Apakah mereka kaget atau mungkin juga mereka jadi aware nih, jadi pengen nih pakai pembalut kain kayak gitu? Awalnya tuh mereka kayak masih orang awam, kayak aku dulu lah pertama belum tahu pembalut kain itu kayak apa. Habis itu setelah aku kasih tahu ke mereka, aku edukasi ke mereka, akhirnya mereka wah ada ya ternyata produk yang sekeren ini. Akhirnya aku racunin lah mereka untuk menggunakan pembalut kain juga gitu. Dan udah ada nggak nih yang berhasil ikut Kak Rizky pakai pembalut kain gitu teman? Ada dong, dari keluarga hampir semuanya ya gitu. Dan kalau teman pasti ya teman deket lah kita kasih edukasi mengenai pembalut kain ini. Betul, ada poin plusnya ya. Jadi bisa mengajak orang terdekat untuk beralih ke hidup lebih sehat lagi. Ya betul banget. Nah, ini juga sebenarnya banyak banget nih teman-teman di rumah gitu. Mungkin Kak Rizky bisa sharing berdasarkan pengalamannya ya gitu. Jadi emang ada beberapa teman-teman itu mau pakai pembalut kain, cuman ragu tuh kalau lagi bepergian jauh tuh ntar gimana. Atau mungkin nanti waktu ganti pembalut kain tapi lagi di luar ruangan tuh kayak gimana gitu. Nah mungkin Kak Rizky bisa sharing gitu kalau pergi jauh itu pakai pembalut kain atau pembalut sekali pakai Kak Rizky? Kalau pergi-pergi? Kalau aku lagi pergi-pergi tetap pembalut kain dong Kak. Iya, soalnya aku udah benar-benar nyaman menggunakan pembalut kain. Jadi kemanapun aku lagi menstruasi dan dimanapun aku berada, aku tetap menggunakan pembalut kain. Nah untuk caranya tuh aku bawa di Natnat kan ada Natnat bed bag tuh. Oh iya betul. Nah aku juga punya itu. Terus habis itu setelah pembalutnya aku cuci, kan aku harus mencari kamar mandi dulu yang ada air mengalirnya. Habis itu aku ke kamar mandi, pembalut yang kotornya aku bersihkan terlebih dahulu, darahnya aku hilangin, habis itu aku taruh ke bed bag gitu aja Kak. Sangat simpel kok Kak. Oh iya, jadi nggak seribet yang dibayangin teman-teman di rumah kayak gitu. Iya benar. Jadi cobain dulu, jangan dibayangin. Kalau misal kita bayangin pastinya ribet. Iya betul banget, dicoba dulu pasti bikin nyaman gitu ya. Nah itu kalau lagi di luar itu nyucinya itu yang dimaksud benar-benar nyuci pakai sabun sampai bersih atau yang penting nodanya hilang ntar bisa di rumah dicuci kembali atau gimana biasanya Kak Rizky? Kalau aku pribadi, aku cuci dulu sampai bersih, sampai darahnya menghilang. Tapi aku juga tetap bawa sabun. Nah sabunnya ini di sini juga ada di Natnat, sabun Rara kan namanya. Tetap aku kasih sabun, tapi nyucinya itu nggak bersih-bersih banget. Cuman yang penting dia kecium sabun gitu, bersih. Habis itu aku udah langsung taruh wet bag. Habis itu setelah sampai rumah, aku cuci kembali sampai bersih. Gitu. Nah ini karena udah 6 tahun pakai pembalut kain. Ini stoknya udah banyak ya. Ini Kak Rizky udah punya pembalut kain sebanyak apa gitu. Dan gimana sih cara merawatnya? Apakah pembalut kain yang dibeli dari tahun 2019 itu apakah masih bisa dipakai di tahun 2024 ini? Atau mungkin ya gimana cara merawat pembalut kain biar awet juga gitu. Mungkin bisa sharing ke teman-teman juga. Untuk aku cara merawatnya itu dari pembalut yang tahun 2019 sampai sekarang itu masih bisa digunakan Kak. Sangat masih bisa. Aman masih juga aman. Ya daya tampungnya. Daya tampungnya masih aman. Ya cara merawatnya jangan rajin-rajin stripping kalau udah kaku. Terus habis itu jangan disikat kalau kita nyuci pembalut. Terus habis itu cara jemurnya juga harus diperhatikan, cara menyimpan pembalutnya juga harus di tempat yang kering kayak gitu. Akhirnya
Maka dari pembalut tahun 2019 sampai sekarang masih bisa aku gunakan lagi. Tuh teman-teman, jadi emang awet atau enggaknya itu tergantung dari cara perawatan kita ya. Bener. Tapi emang berdasarkan pengalaman juga, bersama minat juga ya, ini emang pembalut kain ini 2 tahun 3 tahun tuh sangat masih bisa dipakai ya. Yes, betul, daya serapnya juga masih aman, kondisinya juga masih aman gitu. Jadi mungkin teman-teman habis nonton video ini ya bisa langsung check out aja ya, bisa langsung nyobain pembalut kain kayak gitu. Nah ini juga mungkin dari Kak Rizky nih, aku mau minta apa ya, saran atau mungkin bisa ngasih pesan ke teman-teman nih buat mereka yang masih ragu untuk beralih ke pembalut kain kayak gitu. Sarannya sih kenapa sih? Aku mau tanya dulu deh, kenapa sih kalian masih ragu untuk beralih ke pembalut kain, sedangkan pembalut kain itu lebih hemat, lebih sehat, lebih ramah lingkungan pastinya. Kayak gitu, kenapa mesti harus ragu? Nah, saran aku cobain deh kalian menggunakan pembalut kain. Habis itu barulah kalian bisa berkomentar. Ya, ternyata pembalut kain tuh gini gitu. Nah, kalau semisal kalian udah nyobain pembalut kain, pastinya tuh buat beralih ke pembalut sekali pakai lagi pasti kayak ogah gitu. Aku udah nyaman pakai pembalut kain kayak gitu. Iya betul banget. Jadi mungkin buat girls di rumah nih bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya, mungkin keraguan-keraguan apa sih yang kalian rasakan untuk ini ya ragu beralih ke pembalut kain. Alasannya bisa langsung tulis di kolom komentar, nanti kita bisa sharing ya, bisa minat balas satu persatu pesan kalian kayak gitu. Nah ini juga nggak terasa kita udah ngobrol panjang lebar banget ya bareng Kak Rizky juga. Aku juga mau ngucapin makasih juga. Tapi mungkin sebelum closing gitu, mungkin ada ini nggak pesan atau mungkin harapan Kak Rizky ya terhadap kesadaran para wanita tentang penggunaan pembalut kain di masa depan kayak gitu. Harapanku sih ya semoga untuk para perempuan di Indonesia, di dunia lah, bisa beralih menggunakan pembalut kain. Soalnya demi menjaga lingkungan kita kan itu sangat perlu ya Kak ya, untuk mengurangi pembalut sekali pakai agar di bumi kita ini lebih go green lagi, dan juga untuk lebih menjaga kesehatan tubuh kalian sendiri sih ya, pribadi itu. Betul sekali. Jadi emang beralih ke pembalut kain itu tandanya kita menghargai diri sendiri juga, dan juga kita menghargai lingkungan juga ya, menghargai bumi untuk membantu mengurangi sampah plastik kayak gitu buat girls di rumah. Nah ini udah nggak terasa ya, udah di penghujung acara, udah ngobrol ngalur ngidul kayak gitu. Mungkin buat girls di rumah ya yang mau tanya-tanya lagi seputar pembalut kain, yang mau sharing bisa aja tulis di kolom komentar, nanti bakal minat bantu jawab kayak gitu. Buat Kak Rizky juga makasih udah ngulangin waktunya buat sharing ya bareng teman-teman di rumah juga kayak gitu. Nah jadi buat teman-teman minat sama Kak Rizky izin pamit undur diri ya, dan sampai ketemu di podcast minat selanjutnya. Bye bye. Bye bye.